Untuk materi ketiga, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia dengan pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan dan sistem pernafasan manusia. Jadi alat-alat yang kita butuhkan itu pertama ada gunting, ada pisau untuk meruncingkan atau untuk ngebolongin tutup botol, dan bahannya itu ada botol bekas yang 1,5 liter dalam keadaan bersih dan kering ya, karena botol ini akan kita masukkan kapas dan korek api untuk menyalakan rokok dan kapas. Dan ini hasilnya, kurang lebih bisa dilihat. Jadinya saat kita memasukkan kapas terus menutup dengan tutup, kita nyalakan rokok, dan secara seumpama kapas itu sebagai paru-paru yang menghisap asap rokok selama beberapa kali gitu sampai rokoknya habis, dan bisa dilihat ada perbedaan. Walaupun di sini tidak terlihat kapasnya masih bersih, namun jika secara detail ada bintik-bintik hitam yang tertinggal di kapas dan disebabkan oleh zat-zat kimia pada rokok yang akan kita bahas di pembahasan ini. Jadi kita akan membahas organ pernafasan dulu nih. Organ pernafasan itu meliputi organ yang terlibat secara aktif dan pasif. Secara pasif itu diartikan sebagai organ yang hanya berfungsi sebagai jalannya gas atau oksigen dan karbon dioksida tanpa terjadinya pertukaran. Sedangkan organ aktif itu adalah pernafasan yang tempatnya terjadi pertukaran. Nah, adapun organ pasif itu ada banyak. Yang pertama dari rongga hidung, tenggorokan, dari pangkal tenggorokan atau laring, trakea, bronkus, dan bronkulius. Itu adalah organ-organ yang pasif yang hanya menyalurkan udara atau oksigen ke paru-paru, dan organ yang berperan aktif dalam transfer atau dalam sistem pernafasan adalah alveolus, karena fungsi alveolus itu adalah menukar oksigen yang dihirup oleh hidung dengan karbon dioksida yang tadi ada di pembuluh darah yang kita bahas di materi pertama. Jadinya itulah yang menyebabkan yang terjadinya sistem respirasi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk asap rokok, ya seperti yang kita lihat di hasilnya, terdapat bintik-bintik hitam di kapas. Itu karena asap rokok itu mengandung ribuan bahan kimia, diantaranya adalah zat beracun yang bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Nah, bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan peningkatan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini aja hanya 1 batang rokok yang kita uji gitu loh. Gimana jadinya jika kita menguji beberapa batang rokok, anggaplah sebungkus, pasti akan ada perubahan atau perbedaan yang signifikan yang terjadi di kapas di dalam botol tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pembahasan LK3 karena hanya 3 materi cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.